ketemu lagi di ibadah sekolah minggu Amazing Kids. Kak Karni ditemanin Kak Kelly loh pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelum ibadah kita mulai, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri supaya kita berdoa dulu untuk memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Sekarang yuk lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu seminggu ini. Sekarang kami dapat berkumpul lagi, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, menyertai ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Jalan Serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Hadap kanan, hadap kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat sampai ke Kanaan. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan berlari, bukan naik kapal, bukan berenang, bukan berterbangan, bukan. Bagaimana caranya? Allah memerintah angin bertiup, terus menerus. Laut terbelah, Musa berjalan di atas tanah kering. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan berlari, bukan naik kapal, bukan berenang, bukan berterbangan, bukan. Bagaimana caranya? Allah meminta angin bertiup, terus menerus. Laut terbelah, Musa berjalan di atas tanah kering. Haleluya. Adik-adik, sekarang tiba saja kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mengangkat pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sini.
dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, lagi terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya, adik-adik, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, doa firman akan dipimpin oleh Kak Kelly. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan disenangkan lewat pujian kami pagi hari ini. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati juga kami anak-anak sekolah minggu Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami rindu apa yang kami dengar, apa yang kami lihat pagi hari ini. Boleh memberkati kami, menguatkan kami. Biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Duduk, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabarnya? Pasti sehat semua ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan terdapat dalam kitab Keluaran. Nah, adik-adik yang bisa baca silakan baca di rumah. Untuk yang belum bisa baca bisa memperhatikan dan mendengarkan cerita firman dari Kak Ita. Nah, adik-adik, kita mau baca dalam kitab Keluaran pasal kedua ayat 23. Nah, di sini judulnya apa ya? Musa diutus Tuhan. Ya, Musa diutus Tuhan. Pada suatu hari si bapak Musa ini sedang menggembalakan dombanya. Nah, menggembalakan domba di mana ya adik-adik? Di padang rumput. Ya, kalau domba itu makanannya apa? Nah, makanannya rumput. Ya. Nah, adik-adik, suatu hari si bapak Musa sedang menggembalakan kambing dombanya di Gunung Horeb. Adik-adik bisa lihat gambar di samping. Ya. Nah, si bapak Musa ini sedang melakukan penggembalaan. Tiba-tiba dia melihat, wah, di situ tampak malaikat Tuhan dalam nyala api, dalam semak duri. Nah, dia lihat, wah, ada apa itu terang sekali? Dia melihat, wah, aku akan mendekat Dia ingin melihat. Nah, tapi Tuhan Yesus memerintahkan Musa melepaskan sandalnya karena tempat itu suci, tempat itu kudus ya adik-adik. Nah, setelah itu Tuhan memerintahkan kepada Bapak Musa agar membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir atau orangnya Firaun. Ya, adik-adik. Nah, kemudian si Bapak Musa bilang begini, aduh Tuhan, kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang
menghadapi si bapak Firaun, orang Mesir itu. Nah, dia bilang begini, kenapa harus aku Tuhan? Aku nggak berani. Dia tidak berani adik-adik. Nah, tapi Tuhan berkata, bukankah aku yang akan mendampingi kamu? Ya, bukankah aku yang akan menyertai kamu? Nah, si bapak Musa bilang begini, aduh, dia masih cemas adik-adik. Nah, tapi kita mau lihat di kitab Keluaran pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-14. Ya, Tuhan berfirman, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ya, adik-adik bisa lihat gambar di sebelah, aku adalah aku. Kemudian ayat yang ke-15 selanjutnya firman Allah, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun, ya, supaya bangsa Israel percaya kalau Tuhan akan menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir. Nah, adik-adik, setelah itu si bapak Musanya bilang, Tuhan, tapi aku ini tidak bisa bicara. Apakah mereka akan percaya kepada aku? Nah, kemudian Tuhan bilang, aku akan menyertai lidah Pak Musa sehingga tahu apa yang akan dikatakan kepada bangsa Israel. Nah, kemudian Tuhan Allah memberikan mukjizat, ya. Tuhan Allah memberikan mukjizatnya kepada Bapak Musa. Bapak Musa membawa sebuah tongkat, ya, adik-adik. Nah, bisa lihat gambarnya di sebelah. Tongkat itu menjadi apa ya? Mukjizat yang pertama adalah tongkat menjadi ular. Wah, si Bapak Musa takut, dia melihat, wah, tongkat saya menjadi ular. Nah, dia bilang, dia takut. Wah, kenapa bisa menjadi ular ya? Wah, Tuhan hebat sekali. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang, pegang ekornya, maka dia akan kembali menjadi tongkat. Ya, setelah itu Musa berkata, Tuhan, apakah bangsa Israel langsung percaya? Nah, kemudian Tuhan Allah memberikan mukjizat yang kedua, adik-adik. Memberikan mukjizat yang kedua. Nah, mukjizat yang kedua itu Tuhan membuat tangan Musa menjadi putih seperti salju. Tuhan Allah mengatakan, taruh tanganmu ke dalam baju, lalu dia keluarkan menjadi putih seperti salju. Nah, dia kaget, wah, tanganku kenapa jadi putih? Nah, Tuhan Allah bilang, masukkan lagi tanganmu ke dalam bajumu. Nah, kemudian dia masukin, terus dikeluarin lagi. Wah, tanganku sehat kembali seperti semula. Nah, Tuhan Allah bilang, itulah mukjizat yang kedua. Terus si Bapak Musa bilang, Tuhan, apakah dengan ini bangsa Israel akan langsung percaya? Tuhan bilang, mukjizat yang ketiga adalah air menjadi darah. Air menjadi darah di tanah yang kering. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya, ya. Dia mengambil air dari sungai Nil dan dituang ke daratan dan menjadi darah. Itu mukjizat yang ketiga. Nah, kemudian si Musa masih khawatir aja. Aduh Tuhan, bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku? Mereka tidak mempercayai perkataanku. Nah, adik-adik,
Lalu Tuhan Allah bilang, "Ya sudah, kalau begitu ajak saja kakakmu si Harun untuk menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa aku telah mengutus engkau menjadi pemimpin untuk membebaskan umat Israel dari bangsa Mesir." Nah, seperti itulah firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun perintah dari Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita dalam segala hal ya adik-adik. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan mendampingi kita, akan menyertai kita dalam kehidupan. Oke adik-adik ya, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Halo adik-adik. Nah, pada minggu ini kita akan membuat kreativitas ya, menggambar dan mewarnai semak duri dan api seperti gambar berikut ini. Ya, adik-adik, nanti kalau sudah menggambar dan mewarnai difoto, kemudian bisa dikumpulkan kepada Tante Lina atau Tante Nova ya. Oke, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, pertemukan kami Tuhan untuk ibadah selanjutnya dalam sekolah minggu, dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Biarlah Tuhan yang tetap memberkati kami, memberikan kesehatan, kekuatan, dan kami dapat beribadah kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik.